Ya, memasuki hari kedua pasca ditingkatkannya status dari waspada menjadi siaga. Jumat pagi Gunung Anak Rakatau masih terus mengeluarkan letusan. Abu vulkanis dilaporkan membumbung setinggi 2.500 meter. Pemantauan yang dilakukan oleh tim geologi Kementerian SDM di pos pemantauan Gunung Anak Rakatau, Serang, Banten, mencatat bahwa dalam 1 menit terjadi paling banyak 9 kali letusan. Gempa tremor pun terus terjadi dan terekam dari alat seismograf yang terpasang di Pulau Sertung. Ya, untuk mengetahui perkembangan selengkapnya sudah terhubung bersama rekan kami, koresponden CNN Indonesia Albi Pratama. Albi, saat ini Anda ada di kawasan Carita, Banten. Mungkin Anda bisa menceritakan bagaimana kondisi Carita saat ini? Apakah warga sudah mulai beraktivitas seperti biasa ataukah memang masih banyak warga yang terpaksa mengungsi? Dan bagaimana dengan kondisi mengenai para pemukiman pengungsian yang saat ini boleh jadi tersebar di sejumlah kawasan? Ya, selamat sore Yuda. Kalau misalnya boleh saya gambarkan bagaimana keadaan di kawasan Carita, tempat saya melaporkan saat ini adalah bisa digambarkan lewat lalu lintas ya Yuda. Lalu lintasnya sangat sepi sekali, padahal kalau misalnya bisa kita bandingkan dengan 1 tahun lalu, menyambut tahun baru 2018 pada 1 tahun yang lalu lintas ini sangat ramai sekali karena tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata untuk menghabiskan libur akhir tahun baik itu Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru. Tetapi saat ini kondisi jalan sangat sepi, beberapa tempat penginapan seperti hotel, villa dan juga beberapa resort juga sepi karena beberapa di antaranya ada yang diterjang oleh gulungan ombak tsunami pada hari Sabtu lalu tanggal 22 Desember 2018. Kendaraan-kendaraan yang melintas di sini lebih banyak ini digunakan oleh aparat-aparat ataupun petugas dan juga masyarakat yang akan melakukan mobilitas guna mendistribusikan sejumlah bantuan ke posko terpadu yang berada di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dan memang terus-menerus berdatangan sampai saat ini, tetapi memang masyarakat sendiri sekarang mayoritas masih tinggal di pengungsian, terutama yang tinggal di kawasan pesisir pantai seperti kawasan Carita, kawasan Cinangka yang berada di Kabupaten Serang. Mereka sudah mendapatkan himbauan dari BMKG dan juga dari PVMBG bahwa untuk malam hari diharapkan untuk berada di pengungsian karena dari catatan PVMBG yang berada di pos pengamatan ataupun pemantauan Gunung Anak Rakatau yang berada di kawasan Cinangka Serang, bahwa sampai saat ini aktivitas vulkanis dari Gunung Anak Rakatau masih terus terjadi walaupun kondisinya stabil, belum ada tanda-tanda peningkatan eskalasi ataupun erupsi yang mengarah ke level 4 ataupun ke level awas seperti itu. Walaupun berada di level 3 saat ini pihak dari PVMBG, di mana tadi siang juga Menteri ESDM Ignatius Jonan juga datang untuk memberikan sejumlah pengarahan dan juga memantau secara langsung bagaimana kondisi dari Gunung Anak Rakatau sendiri. Dan memang sampai saat ini, sampai sejak pagi hari tadi sampai dengan sore hari ini, Gunung Anak Rakatau masih terus mengeluarkan abu vulkanis dengan ketinggian sekitar 2.500 meter ke udara, tetapi tidak menyebar karena memang perputaran angin di wilayah perairan Selat Sunda ini tidak menyebar terlalu luas dan hanya jatuh di kawasan Gunung Anak Rakatau sendiri. Dan setelah ditingkatkan statusnya menjadi siaga ataupun di level 3, maka pihak dari PVMBG dan juga Badan Geologi memutuskan bahwa radius ataupun zona bahaya ini ditambah dari sebelumnya 2 km dari pusat kawah menjadi sekitar 5 km, sehingga aktivitas nelayan ataupun aktivitas pelayaran yang biasa terjadi di kawasan Selat Sunda ini harus menghindari zona bahaya 5 km tersebut. Dan di luar zona tersebut dipastikan masih aman. Sampai sekarang juga untuk aktivitas penerbangan juga belum terganggu dengan adanya abu vulkanis, tetapi pihak dari Otoritas Navigasi Udara ataupun Airnav masih terus meminta informasi lebih dalam dari pihak PVMBG dan juga Badan Geologi untuk memonitor terus bagaimana kondisi Gunung Anak Rakatau sendiri. Sampai saat ini juga Yuda, gempa-gempa kecil seperti tremor itu masih terus terjadi walaupun skalanya kecil sekitar 12 sampai dengan 15 dan ataupun 20 mili seperti itu dengan satuan amplitudo. Dan juga pihak dari PVMBG tadi juga Ignatius Jonan mengatakan bahwa saat ini di sekitar Gunung Anak Rakatau yang semula memiliki 4 sensor seismograf, ini tinggal 1 karena pada saat kejadian 22 Desember lalu 3 alat seismograf ini mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga tidak dapat memberikan sinyal kembali. Hanya tersisa 1 yaitu yang ada di Pulau Sertung, sehingga rencananya ketika nantinya ada penurunan aktivitas dari vulkanis Gunung Anak Rakatau ataupun cuaca untuk menuju ke arah Gunung Anak Rakatau ini sudah mulai membaik, maka akan dipasang 2 alat lagi di kawasan Pulau Panjang dan juga
Pulau Rakata yang berada persis di pinggiran dari Gunung Anak Rakatau sendiri. Semoga dengan diberikannya sejumlah alat seismograf ini bisa memberikan pantulan-pantulan informasi dan juga kewaspadaan bagi masyarakat sehingga dari PVMBG sendiri bisa memonitor secara langsung agar jika ada pergerakan-pergerakan dari kemungkinan ataupun indikasi longsoran yang bisa saja terjadi seperti pada tanggal 22 Desember, maka PVMBG ini bisa mengantisipasi lebih cepat sehingga bisa menginformasikan kepada masyarakat juga lebih cepat. Karena sampai saat ini masyarakat diimbau untuk tidak dekat-dekat dengan bibir pantai dalam radius 500 meter sampai dengan 1 kilometer. Yuda. Baik, Albi Pratama, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari kawasan Carita. Terima kasih atas partisipasi dan informasinya.